Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas AB2107 akan mempresentasikan tugas akhir kami pada matkul Design Thinking mengenai hal yang sudah kami analisis, yaitu tentang kebutuhan konsumen yang mengacu pada lingkungan di sekitar daerah responden. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Nursadah dengan NIM 2021-01141. Selanjutnya ada rekan saya Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Padilla Jihari dengan NIM 2021-01190. Yang selanjutnya ada Ragil. Perkenalkan, nama saya Ragil Syifa Anissa dengan NIM 2021-01074. Yang selanjutnya ada Rita. Perkenalkan, nama saya Rita Komalasari dengan NIM 2021-01072. Dan yang terakhir ada Sylvia. Perkenalkan, saya Sylvianita Nuriyani dengan NIM 2021-01173. Setelah kami memperkenalkan diri, kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami. Empathy Map. Empathy Map adalah alat visualisasi yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang diketahui tim produk mengenai pengguna. Empathy Map ini membantu tim produk untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek mengapa di balik kebutuhan dan keinginan pengguna. Selanjutnya ada user yang pertama dengan nama Iin Inayah, usia 23 tahun, pekerjaan wirausaha, alamat di Bandung, pendidikan diploma 3 dan status single. Yang pertama ada things, kelebihan, udara masih asri, mudah mendapatkan sumber daya air, kerukunan warga masih terjalin baik. Kekurangannya, akses lalu lintas susah untuk kendaraan umum. Yang kedua ada das, kelebihannya masih bisa merasakan asri dan sejuknya di pemukiman, keterbatasannya susah untuk melakukan kegiatan jika tidak ada kendaraan umum. Yang ketiga ada says, kelebihannya mengharapkan agar kelebihan tersebut terjaga dengan baik sampai pada tahun-tahun yang akan datang, tidak terganggu oleh adanya pembangunan baru. Keterbatasannya mengharapkan adanya kemudahan dalam akses angkutan umum yang bisa masuk ke wilayah kami. Yang keempat ada feels, kelebihan, khawatir akan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hal tersebut, seperti terlalu boros dalam pemakaian air. Keterbatasan, khawatir akan warga yang belum memiliki kendaraan pribadi atau akses offline, sehingga harus selalu jalan kaki sepanjang 100 meter agar bisa mendapat akses angkutan umum. User selanjutnya ada nama Cucun, usia 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kampung Ciraten Pentas, RT 4 RW 13, status sudah menikah. Things, kelebihan. Wilayah tempat tinggal saya ada beberapa konveksi untuk membuat sweater. Kekurangan, di daerah rumah saya sangat banyak orang yang membuang sampah sembarangan dan membuangnya di pinggir jalan. Das. Kelebihan, saya pernah berpartisipasi menjadi salah satu pegawai konveksi sweater tersebut. Keterbatasan, sampah sangat mengganggu kebersihan lingkungan apabila sedang berjalan dan sampah ada di pinggir jalan. Stay, kelebihan. Semoga dengan adanya konveksi sweater bisa membuka lowongan untuk ibu-ibu yang ada di sekitar wilayah itu. Keterbatasan, semoga pemimpin sekitar bisa lebih tegas akan peraturan membuang sampah. Still, kelebihan, kekhawatiran saya terhadap di wilayah saya adalah karena dengan adanya konveksi, pastinya ada limbah. Limbah sisa benang wol dan membuat sweater akan menumpuk dan tidak didaur ulang. Dan pastinya membuat sampah dari limbah tersebut semakin menumpuk. Keterbatasan sampah dikhawatirkan menyebabkan banyak penyakit dan bau yang tidak sedap mengganggu masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya ada username dengan NIM Rani Handayani, usia 38 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Bandung, pendidikan SMA, status sudah menikah. Pertama ada things, kelebihan, sifat gotong royong masyarakat yang baik dan masyarakatnya ramah. Kekurangan, daerah yang kurang aman dikarenakan sering terjadi aksi pencurian. Das,
Kelebihannya, saya sebagai warga Kelurahan Gumuruh sering sekali dibantu jika memiliki kesulitan. Keterbatasannya, pernah mengalami barang dicuri, yaitu sepatu Adidas dicuri oleh seorang anak remaja. Kemudian says, kelebihannya, saya berharap agar sifat gotong royong dan ramah agar terus keterbatasannya, saya berharap semoga keamanan di daerah sekitar dapat diperketat. Kemudian feels, kelebihan, saya khawatir jika keramahan dan rasa gotong royong memudar. Keterbatasannya, khawatir makin banyak terjadi pencurian yang terjadi di wilayah sekitar. Yang selanjutnya ada user dengan nama Ajeng Nurajijah, usia 28 tahun, sebagai TK, alamat berada di Bandung, tepatnya di Cicalengka, pendidikan terakhirnya S1, status sudah menikah. Things, kelebihannya masyarakat yang erat dengan kekeluargaannya, kekurangannya masih banyak penduduk yang kurang mampu, contohnya seperti PKH, masih banyak orang yang tidak mendapatkannya sesuai dengan sasaran. Yang selanjutnya ada DAS, yaitu kelebihannya dapat ikut berpartisipasi membantu orang yang terkena musibah. Kekurangannya masyarakat kecil wilayah saya masih ada yang kekurangan bantuan dalam perekonomiannya. Says, kelebihannya semoga terus terjaga kekeluargaannya, keterbatasan, semoga masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang terakhir ada feels, kelebihannya takut akan hilangnya keluarga. Keterbatasannya masyarakat kecil lebih buruk dalam perekonomiannya dan dikhawatirkan tidak ada biaya untuk makan. Baik, selanjutnya yaitu user dengan nama Emma Dekrianti, usia 61 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Bandung, Sukamantri, nomor 51, status sudah menikah. Things, kelebihan, lingkungan Sukamantri ini merupakan daerah aktif berkegiatan UMKM. Terbatasannya, dengan banyaknya UMKM, makin banyaknya limbah yang terproduksi. Lalu DAS, kelebihan. Saya termasuk bagian dari UMKM dan sudah membuat produk sendiri. Kekurangannya yaitu karena lingkungan aktif akan UMKM, banyaknya sampah yang tercecer di lingkungan. Says, kelebihan dengan kegiatan UMKM ini dapat membentuk masyarakat menjadi entrepreneur yang handal. Kekurangan, saking padatnya UMKM sehingga lupa membuang sampah. Lalu feels, kelebihan khawatir akan lingkungan yang semakin banyak UMKM dan warga yang mengabaikan lingkungan sekitar. Keterbatasannya, khawatir akan terjadinya banjir dan lingkungan yang menjadi kumuh. Selanjutnya ada define. Yang pertama, apa masalah yang terjadi di wilayah Anda? Ada beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Bandung. Permasalahan yang dapat disimpulkan yaitu mengenai lingkungan, khususnya dalam masalah sampah yang mengganggu warga sekitar akibat kegiatan rumah tangga dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, bisa dengan melakukan iuran warga, dan nanti uang tersebut bisa dibuat untuk memanggil truk sampah agar datang ke daerah tersebut, dan membuat papan larangan membuang sampah yang berisikan akan adanya sanksi sosial dan denda apabila masyarakat membuang sampah sembarangan, dan yang terakhir, bisa dengan melakukan pemberdayaan dari sampah lingkungan. Untuk ide bisnis yang akan diambil dari permasalahan sampah yaitu 1. Dari sampah plastik bisa jadi kerajinan. 2. Dari sampah bisa bikin alat-alat rumah tangga. 3. Sampah basah bisa jadi pupuk. 4. Limbah baterai bisa jadi kerajinan. 5. Bank sampah buat warga sekitar. Dari ide ini, kita bisa bikin bisnis sekaligus bisa mengambil SDA dari warga sekitar, terlebih yang kurang mampu.
Selanjutnya ada ide, yaitu bank sampah, pendaur ulangan sampah. Di sini ada sampah basah dan sampah kering. Sampah basah yaitu produk yang akan kita buat dari sampah basah atau sampah dapur, itu kita jadikan pupuk tanaman yang dimana itu bisa membantu masyarakat menjadikan produk pupuk tersebut menjadi mata pencarian. Sampah kering, produk yang akan kita buat dari sampah kering seperti plastik, botol kaca, dan kertas. Itu akan kita buat kerajinan tangan seperti lukisan atau sketsa tas, kotak tisu, dan lampu hias. Yang selanjutnya terdapat visualisasi ide, yaitu di mana yang pertama warga sekitar atau warga di daerah tersebut menyediakan tempat untuk menjadikan transaksinya bank sampah. Yang selanjutnya terdapat warga atau masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah terkait dari transaksi yang dihasilkan dari bank sampah tersebut. Yang selanjutnya, setelah pengelolaan sampah terjadi, maka akan menciptakan sebuah karya berupa lukisan. Selanjutnya yaitu yang dibutuhkan untuk mendukung ide bank sampah. Dari bank sampah ini kita membutuhkan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu tempat yang mendukung untuk terjadinya proses transaksi dalam bank sampah. Yang ketiga, transportasi dan peralatan yang memadai untuk mengadakan bank sampah. Terus untuk sampah kering, kita membutuhkan sampah botol, sampah plastik atau kresek, sampah plastik bekas konsumsi dari suatu merek. Untuk sampah basah, kita memerlukan yaitu untuk sayuran sisa, cangkang telur, buah-buahan sisa, potongan kayu, bumbu dapur kadaluarsa, dan dedaunan dan rumput. Selanjutnya ada cara bekerja bank sampah. Prosesnya dari sampah rumahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sampah basah diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua, sampah yang dijual ke pengepul, kemudian diolah menjadi industri daur ulang. Yang ketiga, ada sampah kering, didaur ulang menjadi kerajinan. Berikut adalah contoh apa saja yang bisa dibuat dari sampah. Untuk pupuk kompos dari sampah dapur bisa dibuat untuk membuat kompos untuk tanaman, dan untuk kerajinan sampah kering bisa dibuat botol, bisa dibuat untuk hiasan lampu, koran bisa dibuat untuk kotak tisu, dan untuk plastik dari sisa-sisa bisa digunakan untuk tas, dan sisa-sisa kantong plastik bisa digunakan untuk kerajinan lukisan. Baik, selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada key partner, yaitu masyarakat sekitar, pemasok sampah, jasa pengirim, komunitas bisnis, dan marketplace. Kemudian key aktivitas, yaitu menghubungkan penjual dengan pembeli, memperkenalkan hasil-hasil kerajinan, mengembangkan produk. Kemudian ada key resource, yaitu pengrajin yang kreatif dan pemasok sampah. Kemudian ada value promotion, yaitu marketplace khusus kerajinan tangan, menjual seluruh produk kerajinan tangan, menjual produk pupuk kompos berkualitas. Kemudian customer relationship, yaitu melakukan inovasi baru, memberikan promosi dan potongan harga, mempertahankan kualitas. Ada customer segment, yaitu pengrajin, penjual kerajinan, anak-anak hingga lanjut usia, para pecinta kerajinan tangan, dan pecinta tanaman. Channelnya yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp. Kemudian marketplace-nya seperti Shopee dan Lazada. Kemudian ada revenue stream, yaitu penjualan online, penjualan dine-in, dan penjualan event. Kemudian yang terakhir ada cost struktur, yaitu biaya perlengkapan dan biaya pengiriman serta gaji.
Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 kelas AB 2107. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih.